Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau tadi kita telah dengarkan sama-sama materi tentang konsep pembelajaran mendalam, kita sekarang menuju ke dimensi profil lulusan atau yang dikenal dengan 8 DPL. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Saya adalah perwakilan dari Kabupaten Seruyan. Nama saya Triyono dari SMPN 1 Atap 1 Seruyan Raya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Selanjutnya seperti biasa kesepakatan kelas yang seperti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin kita mulai tepat dan selesai tepat waktu, saling menghargai dan seterusnya. Selanjutnya kita akan ke tujuan pelatihan pada kali ini, yaitu kita berfokus pada poin nomor 2, yaitu menganalisis dimensi profil lulusan. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama lihat apa yang ada di layar. Kira-kira yang di layar itu gambar apa, bapak-bapak dan ibu-ibu? Duit Yo, silakan. bahan. Ayo. Buat duit. Harap. Oh, salah. Duit Berapakah buang? Iya, benar sekali ibu. Nah, selanjutnya ada lagi. Dana nasional. Operasional. Salah. Dana nasional. Dana nasional. Ya, benar sekali. Nah, ini yang terakhir. 833. Di sini 8334. Kenapa di situ masih ada garis-garisnya? Karena kita baru ada di angka 8, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Nah, di sini alur kegiatan pada hari ini yaitu adalah pengantar, itu ada 2 menit. Selanjutnya refleksi awal 3 menit. Aktivitas pelatihan itu aktivitas kegiatan kita ada 8 menit dan refleksi akhir itu ada di 2 menit. Nah, di sini refleksi awalnya di sini saya mohon Bapak dan Ibu itu bisa menguraikan pendapat Bapak dan Ibu tentang 8 dimensi profil lulusan yang tentunya sudah dibahas di awal kemarin. Kita sudah ada 8334 rumusnya yang sudah di awal. Sekarang minta tolong siapa satu orang yang bisa menguraikan? Ya, Bapak. Izin Pak, kalau untuk menggunakan mungkin saya belum sepenuhnya bisa, tapi intinya di dalam 8L ini, 8 dimensi ini ada komunikasi, ada kesehatan, ada aktivitas ini sebenarnya sudah dilaksanakan, cuman belum terdokumentasi banyaknya. Oke, ya luar biasa kali ini. Terima kasih buat Pak Fitri. Tepuk tangan dulu buat Pak Fitri. Ya, di situ adalah kita di sini nanti akan mengulas lebih jauh 8 dimensi profil lulusan tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama ada 8 dimensi profil lulusan atau yang kita sebut dengan DPL. Itu pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di situ ada penjelasannya individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas sampai ke komunikasi, di mana itu individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan dan informasi baik lisan maupun tulisan serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Nah, di sini kelompok yang kemarin masih atas nama kelompok ini ya, 8 DPL. Ya, ada komunikasi, ada kolaborasi dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan beraktivitas. Di sini cuman ada satu kegiatan sebenarnya, ada satu
tugas, tapi di sini kita akan membagi kelompok tersebut dengan 8 dimensi tersebut. Kelompok di sini kelompok komunikasi, silahkan pilih membuat contoh satu strategi untuk mewujudkan dimensi profil lulusan tersebut. Kelompok kreativitas juga, dan seterusnya kelompok yang lainnya. Nah, waktu di sini kita ada 8 menit, Bapak dan Ibu tolong dipekerjakan, dan untuk panitia maaf tolong dibagikan planonya. Ya. Sudah selesai. Gimana, sudah selesai? Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu boleh melakukan window shopping kepada kelompok-kelompok yang lainnya. Tapi sebelumnya saya minta kelompok dari komunikasi untuk mempresentasikan dulu hasilnya. Apa yang sudah didapat dari tugas tersebut. Oke, Pak. Baik, kelompok komunikasi akan menyampaikan strategi terkait bagaimana dimensi profil lulusan komunikasi dilakukan di kelompok kami, yaitu dengan melakukan pembelajaran yang kolaboratif dalam pembelajaran, kemudian menggunakan pembelajaran pada abad 21 seperti DBL, BBL, dan lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok komunikasi. Ya, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus 8 profil lulusan? Ya, kenapa harus 8 profil lulusan? Nih, kita kan tadi kenapa harus 8 profil lulusan untuk dimensi profil lulusan? Itu kenapa harus 8? Ya, Regulasi yang baru. regulasi yang baru, benar sekali. Ya, tepuk tangan buat Bu Lina. Ya, kenapa regulasi yang baru? Kita seperti yang kita lihat di sini, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang standar kompetensi lulusan. Nah, di sini pada pasal 4 standar kompetensi kelulusan itu mencakup 8 dimensi profil. Udah tertulis di situ untuk keimanan, ketahuan, dan seterusnya. Ya, untuk refleksi akhir, apa saja tantangan Bapak dan Ibu dalam merancang strategi tersebut? Tantangan dalam merancang strategi pembelajaran. Ya, Ibu. Nggak usah, Pak. Itu Pak, kolaborasi di tempat saya itu sulit sekali Bu. Kolaborasi. Ya. Terus untuk mengatasinya seperti apa, Bu? Kepala sekolah Pak kuncinya. Kalau kepala sekolahnya bisa menjadi contoh atau teladan, itu pasti kolaborasi terjadi. Oke, kepala sekolah adalah aktivator ya, Bos. Saya. Dan selanjutnya bagaimana rencana tindak lanjutnya untuk pengembangan kompetensi dari kelompok lain? Ya, Bapak dan Ibu. Ya, itu Pak. Ya, silakan Pak Po. Yang mana Pak? Nomor 2, Bagaimana? ATL. Bagaimana rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi Bapak Ibu dalam rangka untuk mewujudkan 8 dimensi? Nah, tentunya ini salah satu adalah mengikuti kegiatan semacam ini, kemudian memperdalam lagi, mempelajari lagi semua modul-modul yang ada yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian kita untuk di sekolah sendiri, karena ini ada pesan wanti-wanti tidak boleh disebarkan dulu, berarti ya pintar dulu di sekolah itu bagaimana agar bisa mencapai pengembangan kompetensi kita. Itu. Ya, terima kasih buat Pak Po. Tepuk tangan dulu semuanya buat Pak Po. Ada lagi yang mau menjawab dari refleksi akhir 1 dan 2 dari Bapak dan Ibu? Cukup jelas semuanya? Jelas. Ya, kalau cukup jelas semuanya, sekarang Bapak dan Ibu boleh moto hasil dari apa yang sudah dikerjakan tadi dan dikirim ke LMS, ya, dikirim kepada tempat yang sudah disediakan. Nah, terima kasih. Dan untuk selanjutnya satu lagi, tolong Bapak Ibu boleh menyekat barcode itu untuk memberi masukan, kritik dan saran pada apa yang sudah saya lakukan. Apakah nantinya akan ada perbaikan-perbaikan untuk saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.